di sebelumnya saya ingin pengantar dulu ya, pengantar. Nah, ya. Jadi kita statika dan mekanika bahan ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Tapi maksudnya apa? Kalau statika dan mekanika bahan, ya mekanika bahan itu untuk bahannya, statika itu untuk strukturnya, itu artinya kita masih belajar dalam kondisi statis tertentu, ya statis tertentu. Statis tertentu artinya kita bisa menyelesaikan dengan perhitungan biasa, ya itu ya. Nah ini sekilas ya. Kita kontrak perkuliahannya saya baru mulai pertengahan ya, sesudah UTS ya. Nah sebetulnya yang namanya statika, untuk yang statika 2 itu nanti bahannya itu portal, pelengkung, 3 sendi, dan mekanika bahannya itu momen kelembaman atau momen inersia ya. Jadi itu yang kita belajar. Tapi saya ingin mereview dulu bahan sebelumnya, karena kalau bahan sebelumnya belum kuat itu nanti sulit ya. Maka saya ingin mereview ya. Nah, ini jadwal pertemuannya, jadwal pertemuan kita ya. Jadi saya akan mengikuti jadwal ini ya. Jadi pertemuan kita ada 7 kali ya. Jadi hari ini saya masih pengantar dan pengenalan bahan ya. Minggu depan saya akan mereview ya, mereview ya. Kemudian baru masuk ke portal dan pelengkung. Jadi kalau di sini Anda sudah menguasai, gampang ya, gampang ya. Itu jadwalnya ya, jadwal. Kemudian ini untuk kelas B, C, D. Nah, ini metode pembelajarannya. Nah, sebetulnya sudah saya berikan di Google Classroom ya. Nah, ini bahan ajar ya. Anda tinggal download aja di alamat ini ya, alamat ini. Nanti Anda akan ketemu ini. Anda download aja yang mana ya. Jadi tidak keluar uang ya. Download misalnya pas ada WiFi atau gimana ya. Jadi Anda download saja ya. Ah, itu pengantar ya. Tidak banyak ya. Kemudian saya akan berbicara sedikit ya mengenai pendahuluan. Nah, ini ya pendahuluan. Nah, pendahuluan. Nah, supaya saya ingin Anda tuh belajar tidak bingung. Ini untuk apa? Angka-angka banyak, soal banyak, ya. Tapi sebetulnya keperluannya tuh nanti untuk apa gitu ya. Nah, ini. Nah, ini bangunan-bangunan sipil. Wah, gedung-gedung tingkat. Ini jembatan Suramadu ya. Ini masing-masing di sini saya. Nah, bangunan hotel ya. Oh, macam-macam bentuknya. Ini kamar-kamar hotel loh. Jangan kamu pikir apa ya. Ini kamar-kamar hotel. Seperti apa saja ya. Nah, ini semua nanti hitung standar base-nya, dasarnya yaitu pada statika itu tadi. Nah, di gedung-gedung ini jembatan Suramadu. Ya. Keren toh? Ya. Nah, ini gimana ya? Ini kan kamu lihat nih, lengkung loh. Oh, berarti pelengkung tadi itu, ya toh, yang nanti kita belajar, ya. Ini jalan tol di Bali. Loh, jalan loh. Jangan kamu pikir jalan itu juga ini hitungannya dari statika semua, ya.
Jadi, ini bendungan. Loh, kok bendungan? Bendungan juga dari statika, ya. Embung irigasi juga, ya. Jadi jaringan irigasi, ya, pelabuhan, pengaman pantai itu juga hitungannya dari statika, ya. Pelabuhan udara, bandara udara, ya, itu juga dari statika, ya. Nih saya sambil masukkan. Oke. Nah, jalan kereta api, ya, atau kamu istilahnya jalan baja nanti, ya. Nah, sekarang kalau gitu statika atau mekanika bahan atau zaman dulu disebut mekanika teknik, ada yang menyebut mekanika rekayasa, ada yang menyebut analisa struktur, ada mekanik. Jadi itu sebetulnya apa? Nama itu hanya ya cukup, ya, mekanika teknik itu nama yang paling tua, ya. Nah, tapi macam-macam, ya, macam-macam. Tapi kalau yang saya mencoba melihat di Untak, itu statika mekanika bahan, itu ada 3 semester. Semester 1, 2, 3. Kemudian habis itu ganti nama dengan analisa struktur, ya. Analisa struktur, anstruk. Ada 1, 2, 3. Nah, pokoknya yang statika itu statis tertentu itu harus ada balok sederhana, cantilever, portal, melengkung, ya. Kemudian rangka batang, ya. Rangka batang itu untuk jembatan tadi yang kerangka itu, ya. Jadi maka terus yang rangka batang itu nanti statika 3, ya. Nah, sudah saya masukkan. Nah, apa itu statika dan mekanika bahan, ya? Bidang ilmu utama dasar, ya. Materi yang akan dipelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja, ya. Jadi masih bingung, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa, bingung. Nanti kalau udah ketemu baru, ya. Hal penting yang perlu diperhatikan stabilitas, ya. Jadi struktur kamu itu mesti nggak boleh gerak, ya, nggak boleh pindah tempat. Kalau pindah tempat, wah itu bahaya nanti, ya. Rumah nggak bisa pindah tempat rumahnya. Nanti jembatan kamu pindah tempat, aduh ini nanti dikira apa lagi, ya. Nah, terus ada gaya aksi, ada reaksi, ya. Gaya luar yaitu terdiri dari muatan, gaya aksi. Dan reaksi tumpuan itu gaya reaksi, ya. Jadi ini mau masuk ke statika 1, ya. Kamu sudah tahu sudah belajar balok. Balok sederhana. Itu sebetulnya dasar dari apa tuh balok sederhana? Itu jembatan itu, ya. Jembatan. Oh, hanya jembatan? Enggak hanya jembatan. Rumah juga bisa, ya. Jadi tergantung saya asumsinya apa. Jadi rumah misalnya itu saya belum tahu portal, saya anggap aja itu balok sendirol, ya. Nah, itu nanti konsekuensinya pada pelaksanaan strukturnya. Jadi waktu bangunnya itu pelaksanaan struktur. Jadi saya mau asumsi apa saja nggak apa-apa, asal saya konsisten, ya, konsisten itu. Nah, ini ada muatan tetap dan muatan hidup. Muatan tetap itu mati, ya. Muatan hidup itu orang jalan atau mobil jalan, ya, atau angin, gempa, nah itu muatan hidup, ya. Nah, ini besaran, ya, besaran nanti kamu belajar. Nah, ada juga beban itu dari tekanan aktif tanah, ya. Jadi ini kalau dalam tanah itu ada tekanan. Air juga loh, tadi kan makanya ada bendungan segala itu. Jadi air itu punya tekanan. Nah ini gayanya, ya.
gaya tekanan air, hidrostatika. Ya. Kamu belajar fluida, kalau yang semester 2 kan baru belajar fluida, nah itu nanti ada tekanan air. Tekanan air itu segitiga. Ya. Nah ini beban angin, ya beban angin ini kalau menara itu beban anginnya tuh merata begini. Nah, ya. Nah ini juga ya, nah, ini atapnya tuh kehisap ke atas begitu. Ya. Ini beban gempa. Gempa itu horizontal begini. Ya. Nah ini tadi kalau saya nggak bisa ngitung gini nggak apa-apa. Saya anggap ini sendi roll. Jadi balok sederhana gitu. Ya. Nah ini yang beban hidup ini kendaraan jadi pas di roda-rodanya itu. Ya. Nah kestabilan struktur, suatu struktur akan stabil bila struktur tersebut diletakkan di atas fondasi yang baik. Ya. Nah, ini ya, ini tumpuan, nah, ini balok sederhana, itu ada roll. Roll itu tidak bisa menahan beban horizontal, dia bisa lari, ya. Dia hanya bisa nahan beban vertikal. Kalau sendi itu vertikal dan horizontal, ya. Tapi dia tidak bisa momen karena di situ momennya nol. Kalau jepit itu bisa tiga-tiganya. Ya. Nah, ini tumpuan roll, ya, tumpuan roll. Nah, terus ini tumpuan sendi, ini misalnya rumah joglo itu, ya. Nah, ini kalau jembatan zaman dulu kelihatan. Ini sendi. Kalau roll dia begini. Jadi ini bulatannya ini bisa lari sedikit, ya. Tapi kalau jembatan zaman sekarang ini pakai elastomer, ya, nggak begini, ya. Nggak kelihatan. Kalau zaman dulu kelihatan persis seperti kalau kamu soal-soal balok sederhana. Kalau yang sekarang pakai elastomer, ya. Nah, ini tumpuan jepit, ya, jepit, jepit. Tadi ini kaku, jepit, ya. Nah, sekarang omong balok di atas dua tumpuan. Ini sendi, ini roll, sendi, roll. Dia lewat. Nah, kalau lewat gini, ini sudah namanya cantilever itu, ya. Nah, ini di sini lewat, di sini lewat, ya. Nah, kalau balok di atas banyak tumpuan itu namanya gerber, ya. Gerber, ya, gerber. Jadi ini ada 3 tumpuan, tapi di sini ada sambungannya, ya. Nah, ini portal yang nanti kita belajar, ya. Portal 3 sendi. Ada portal yang di sini sendi roll, ya, sendi roll. Kalau sendi-sendi pasti harus ada sendi lain. Kalau enggak nanti enggak bisa, ya. Nah, ini ke arah mekanika bahan, ya, gaya di dalam bahannya itu, ya. Gaya dalam bahannya. Nah, ini jika kita bangun rumah, ya, tanah mampu beri reaksi balik, ya. Nah, itu. Ini tujuan belajar statika, ya. Nah, ini ya kenapa belajar statika. Nah, ini supaya bangunan tidak rusak, ya. Nah, ini karena gempa. Gempa tadi kan gaya horizontal. Jadi kamu ingat prinsip gempa adalah gaya horizontal. Gaya horizontal terpusat, ya. Jadi biasanya di sendi-sendinya itu karena dia nyerang sendi-sendinya, begitu sendi itu lemah langsung rubuh, ya. Nah, ini gempa di Haiti, ya. Gempa di Padang, ya. Nih, rusak sampai seperti ini, ya. Nah, ini apa? Relnya karena tanahnya turun dia jadi begini, ya. Nah, selain itu ini kamu tahu ini mainan itu, ya, kereta gantung itu. Kereta gantung itu juga prinsipnya statika mekanika bahan, ya. Nah, ini juga
Keren ya, keren. Ya, itu kalau bangun gedung itu kan keren ya. Itu ngangkatnya tiang pancang itu bagaimana? Nah, itu di statika ya. Nah, ini ya. Jadi ini di sendirol, ini beban terpusat, ada yang merata ya. Nih ya. Nah, ini apa? Gambarnya ya. Jadi kalau bebannya ada seperti ini, pertama-tama saya hitung reaksinya dulu. Reaksi. Setelah reaksi ketemu, tinggal ngikutin aja. Oh, ini naik. Naik, datar. Turun. Turun lagi. Naik. Ya. Naik, kemudian ini diturunkan beban merata. Ya. Nah, jadi di dalam statika yang penting itu mesti kamu pertama hitung reaksinya, reaksi tumpuan. Nah, setelah tahu reaksi tumpuan, tinggal ngikut gampang. Ya. Kemudian bidang momennya gimana? Bidang momennya itu luasnya dia. Ya. Tapi ini salah. Saya biasa kalau momen, kalau plus itu ada di bawah, bukan di atas seperti ini ya. Ini salah. Ini saya tidak cek tadi ya. Jadi momen positif kalau kalau gaya bidang D itu positif di atas, negatif di bawah. Tapi kalau momen positif di bawah, negatif di atas, kebalikan. Nah, kalau kamu tanya, kenapa kok begitu ya? Kenapa begitu? Oh, ada apa itu? Kenapa begitu? Karena hubungannya adalah momen yang positif di bawah itu nanti kalau kamu belajar struktur beton, ya, maka besinya ada di bawah, ya. Jadi yang positif di bawah. Jadi supaya langsung berarti tulangannya di sini, negatif di atas gitu ya. Jadi memang perjanjian tandanya begitu ya. Nah, ini satuan ya. Nanti kamu lihat. Nah, persoalan penting ini seperti ini ya. Ini kan berarti ada gaya begitu ya. Nah, jadi diterjemahkan di dalam soalnya ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Oh, ini berarti ada tumpuan titik ya kan. Nah, kalau seperti ini gimana? Oh, ini berarti ada gaya ini ya. Nah, kemudian nah sudah ya. Terima kasih ya. Jadi itu yang saya kirim ke Google Classroom ya. Kalau nggak salah ada tugasnya, tapi tugasnya sudah saya ilangin ya. Jadi Anda belum ada tugas ya, belum ada tugas ya. Kalau kepengen tugas nanti saya beri banyak. Saya selalu kalau beri tugas banyak ya. Boleh ngintip ya, ngintip review ya. Review ya, sebentar saya share. Ini boleh ngintip ke review ya. Nah, review mana tadi? Nah, tapi saya belum selesai buatnya ya. Tapi ngintip saja. Nanti saya kirim ke Google Classroom. Nah, ini saya review ya, review statika dan mekanika bahan 1 ya. Nah, ini tadi balok sederhana, beban terpusat dan merata. Ini perletakan sendi, roll, jepit. Ya. Balok sederhana, beban itu ada beban merata, beban titik, beban momen. Ya. Ada beban momen. Ya. Aplikasi dari balok sederhana itu struktur jembatan, bangunan gedung bisa, ya, bak penampung bisa, kolam, struktur tiang, struktur dermaga, jalan layang,
struktur menara, dan sebagainya. Ya. Nah, cara kerjakan soal. Nah, ini saya beritahu. Kalau Anda ngikutin ini, itu nanti enak ya. Nanti mungkin jadi biasanya begini. Kalau buat soal statika, ya statika, itu kamu punya lembar kertas, langsung kamu lipat dua begitu, lipat memanjang, ya lipat memanjang, ya. Yang sebelah kiri kita kasih untuk gambarnya, yang sebelah kanan kita kasih untuk hitungannya. Nah, enak kalau begitu enak, ya. Jadi lembar kertas kamu lipat, ya lipat, ya. Jadi gimana? Sebentar, saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh, bisa begini ya. Bentar. Ini kertas saya kecil, nggak apa-apa ya, kertas saya kecil. Tapi kamu anggap kertasmu kertas HVS itu ya. Kalau di buku, ya pokoknya ini dibagi dua begini. Nah, begini. Nah, ya kan? Jadi gini. Nah, nanti di sini kamu itu gambarnya. Yang di sini itu tulisannya, hitungannya. Ya. Nih, separuh halaman kertas sebelah kiri. Ya. Terus setelah, jadi kamu gambar dulu, misalnya balok atau portal, pokoknya gambar di sini. Nah, setelah itu gambar gayanya, bebannya, ya. Habis itu sebelah sini, sebelah kanan itu hitungannya, menghitung reaksi, ya, menghitung reaksi sigma momen sendi sama dengan 0, sigma momen roll sama dengan 0, kemudian dicek sigma H sama dengan 0, sigma beban vertikal, sigma gaya vertikal sama dengan 0. Kemudian urut dari kanan ke kiri atau sebaliknya, dari kiri ke kanan. Terserah kamu mau gimana. Jadi gayanya kamu urut dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kenapa kok mesti urut? Ya biar nggak kelewatan, ya biar nggak kelewatan. Nah, habis itu kamu siapkan gambar bidang D, gambar bidang M, gambar bidang normal. D itu sharing force. D itu kayak vertikal ya. Terus momen bidang N itu normal. Terus siapkan garisnya. Jadi kalau sini tadi soal, habis itu siapkan garisnya, ya. Nah, kemudian bidang D posisi digambar di atas garis, sedang positif ya, positif digambar di atas garis, sedang negatif digambar di bawah garis. Kalau bidang M positif digambar di bawah garis. Itu tadi yang saya katakan, sedang negatif digambar di atas garis. Bidang N itu menggambarnya sama dengan bidang N. Bidang D negatif itu tertekan, kalau positif itu tarik. Nah, itu cara ya. Nah, jadi untuk mereview, kamu mau tahu aku punya soal berapa? Lebih dari 20. Ya, lebih dari 20. Tapi saya soal itu angkanya semua sama, tidak ada beda-beda, semua sama ya. Nah, ini soal beban merata 10 ton per meter. Ini semua merata, saya langsung ngawang aja. 10 kali 10, 100. Berarti di sini 50, di sini 50. Ya kan? Sini tek, turun, tek, tek. Gitu. Ya kan? Gampang. Ya. Jadi ini ngintip dulu. Nanti minggu depan saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Kalau kurang jelas, kamu boleh tanya. Ya, ini ngintip ya, ngintip. Kalau mau tahu soal saya banyak, ya. Nih nomor 2, ya kan? Beban terpusat. Nah, jaraknya 2, 2, 2, 2. Angkanya 2, 2. Tapi ada yang dari bawah loh.
ya, ada yang dari bawah. Itu aplikasinya gimana? Oh, ada aja, ya. Ya. Terus nih. Nah, ini namanya beban momen, ya. Jadi dia ada tiangnya, jadi gayanya di atas tiang ini, maka dia kan seperti momen, ya. Jadi di C ini mengalami momen, ya, mengalami momen, ya. Nah, yang 4, nah, campuran sekarang. Ada merata, ada terpusat, ada momen, ya. Kalau ini 5 ton, berarti vertikal di sini 3, horizontal di sini 4, ya. Terus nih, ya. Ini beban segitiga, ya, segitiga. Ini contohnya kalau tekanan air itu, ya. Nah, sekarang segitiganya kanan kiri gimana, ya kan? Terus kalau segitiganya begini bagaimana, ya? Ini beban lantai, ya. Terus, loh, lah kok beban terpusatnya di tumpuan gimana? Ya enggak apa-apa. Jadi kalau sini ada reaksi dia langsung diturunkan begitu, ya. Jadi enggak apa-apa, ya. Pokoknya ikutin konsepnya. Nanti besok minggu depan. Nah, ini cantilever, ya, cantilever, ya, jepit di sini. Nah, ini bebannya 2 ton. Terus bebannya kalau naik ke atas. Habis itu di tengah-tengah. Kalau di tengah naik ke atas. Nah, gitu tuh. Nah, terus ini yang merata, ya, merata. Kalau hanya separuh di sini, terus separuhnya di sini. Nah, gitu kan. Jadi variasi, ya. Terus ini segitiga, ya. Kalau segitiganya begini. Nah, kalau segitiganya begini gimana? Kalau hanya separuh begini, ya toh? Terus ini separuh seperti ini, ya. Kemudian, nah sekarang berarti sambungan, ya. Ada balok sambungan, ada cantilevernya, ya. Nih. Nah, kalau dapat beban begini, itu bagaimana? Nah, kalau ini ada beban meratanya, kemudian ini di sini tetap, ya. Terus ini merata semua. Nah, ini meratanya di sini. Nah, ya. Aduh. Nah, baru 22. Nah, ini saya belum selesai, ya, yang mekanika bahannya. Jadi sudah ada 22 soal. Coba, ya. Nanti minggu depan saya jelaskan lebih lanjut. Ini kamu ngintip dulu. Jangan stres, ya. Jangan stres. Boleh nanti saya begitu saya selesai, saya masukkan di Google Classroom, tapi kamu coba-coba, kalau bingung protes saja minggu depan, ya, protes ke saya minggu depan, ya. Oke, ada pertanyaan, saya persilahkan kalau Anda ada pertanyaan atau usul boleh, ya. Waduh, suster, saya sudah stres kok. Soal banyak, tapi soal saya gampang kok, ya. Kamu boleh kerjakan saling contoh-contohan, ya. Malah saya suruh nyontoh karena angkanya sama, ya, angkanya sama. Jadi kalau kamu pinter, bagi-bagi yuk. Soal nomor 1, siapa sama siapa, sama-sama. Habis itu kamu nyontoh, ya, nyalin, ya. Tapi saya nggak suka kalau kamu kerjakan pakai komputer. Saya tadi pakai komputer, ya, tapi saya tidak suka kalau kamu pakai komputer. Karena apa? Karena kamu belum tentu belajar, ya. Jadi saya tadi kan memberikan variasi permasalahan, ya, variasi soal. Angkanya gampang. Kalau kamu sudah ketemu reaksi langsung set gitu saja, ya. Jadi itu. Ada pertanyaan, silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan.